Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus. Senang sekali kita bisa bertemu lagi, berkumpul lagi dalam Monday Prayer ini walaupun hanya secara online. Tapi saya percaya setiap kali kita menyatukan iman, menyatukan hati untuk menaikkan doa-doa syafaat kita, Tuhan memperhatikan dan Tuhan menyendekkan telinganya terhadap setiap doa permohonan kita. Oleh karena itu, jangan pernah jemu-jemu dan jangan pernah berhenti berdoa, karena akan ada waktunya jawaban doa yang terbaik Tuhan akan berikan kepada kita. Malam hari ini saya mau ajak semuanya untuk masuk dalam hadirat Tuhan lebih lagi. Kita naikkan pujian, kita naikkan syukur melalui lagu berikut ini. Saudaraku, ada satu kisah Natal yang saya sangat suka. Cerita tentang seorang gadis kecil menjual korek api. Ayah ibunya sudah meninggal dunia, dan untuk mempertahankan hidupnya, dia turun ke jalan, dia menjual korek api. Dan malam hari itu adalah malam yang sangat dingin, tetapi sangat ramai. Karena itu adalah malam persiapan malam Natal. Jadi banyak sekali orang di jalanan membeli segala keperluan mereka untuk mempersiapkan perayaan Natal di rumah
masing-masing. Gadis kecil ini mencoba menawarkan korek apinya, tetapi sampai jauh malam, sampai toko-toko mulai tutup, tidak ada satupun orang yang mau membeli korek apinya. Dan kemudian gadis kecil ini berjalan menjauh dari keramaian kota dan mulai masuk ke dalam perumahan-perumahan. Dan dari jauh dia melihat jendela-jendela yang terang benderang, dan di sana dia melihat ada keluarga-keluarga yang tertawa bersama, bernyanyi bersama, ada yang makan bersama. Dan tidak terasa dia meneteskan air mata melihat semua keindahan itu. Sementara di luar dia kedinginan, dia seorang diri. Dia terus berjalan dan akhirnya dia menemukan satu sudut yang cukup nyaman dan tidak terlalu terkena angin malam yang sangat kencang malam hari itu. Dia berteduh di sana, dia duduk di sana, dan karena sangat dingin udaranya, angin sangat kencang, dia mencoba menghangatkan dirinya dengan menyalakan korek api. Dia menyalakan satu korek api, dia taruh di tangannya, dan tangannya terasa hangat. Kemudian ketika dia melihat kenyala korek api itu, dia seperti bisa melihat rumahnya yang dulu, di mana dia tinggal bersama orang tuanya ketika orang tuanya masih ada. Dan dia tersenyum. Dia senang sekali bisa melihat rumahnya yang dulu. Dia rindu sekali pada rumahnya. Tetapi ketika korek api itu mati, hilang jugalah gambaran rumah itu. Lalu kemudian dia mengambil satu lagi korek dan dia nyalakan. Dia taruh di tangannya. Tangannya terasa hangat, dan di dalam nyala api itu dia bisa melihat ada satu meja makan yang penuh dengan hidangan Natal yang sangat lezat yang biasa ibunya sediakan di malam Natal. Dan itu sangat membuat hatinya gembira. Tetapi ketika nyala korek api itu menghilang juga gambaran makanan itu. Dan terus-menerus dia menyalakan korek api demi korek api, dan setiap dia menyalakan, dia melihat hal-hal yang dia senangi ada dalam nyala api itu. Orang-orang yang dia sayangi, yang dia cintai ada dalam nyala api itu. Ketika dia menyalakan korek api, dia melihat neneknya, kakeknya yang sangat mencintai dia, tapi yang sudah tidak ada. Dia bisa melihat mereka lagi, dan dia seperti merasa dipeluk lagi oleh mereka. Lalu dia nyalakan lagi, dia melihat wajah ayahnya yang dia sangat rindukan. Dan yang terakhir, satu korek api terakhir dia nyalakan. Dan di nyala api itu dia melihat wajah ibunya yang tersenyum kepada dia dan mengulurkan tangan. Dan dia menggapai tangan ibunya dan masuk dalam pelukan ibunya, dan dia merasa sangat tenang dan sangat bahagia. Dan ketika nyala korek api itu habis, saat itu juga gadis itu menghembuskan nafasnya yang terakhir. Saudaraku, dari cerita ini kita bisa belajar bahwa sekalipun kegelapan sangat pekat, begitu dingin di sekitar kita, tetapi kalau ada nyala api sedikit saja, itu sudah cukup untuk menghilangkan kegelapan di sekitar kita. Kalau ada satu ruangan yang sangat gelap, kita tidak perlu terang benderang yang sangat besar supaya kegelapan itu hilang, kegelapan itu lenyap. Tetapi ketika kita masuk ke ruangan gelap itu, dengan satu nyala lilin saja, kegelapan itu sudah sirna. Saudara, apa yang kita alami hari-hari ini, belakangan ini, dalam tahun 2020 ini, mungkin sepertinya kegelapan yang sangat pekat. Tapi
Tetapi saya mau ajak saudara untuk tidak fokus pada kegelapan itu, tidak fokus pada ketakutan dan kekhawatiran yang dihadirkan oleh kegelapan itu, tetapi fokus pada nyala terang yang bersinar benderang, yaitu nyala dari Tuhan. Tuhan kita adalah terang yang datang ke dunia dan menghilangkan kegelapan. Mari baca satu ayat firman Tuhan yang menjadi peneguhan untuk kita sepanjang minggu ini. Saudaraku, mari sama-sama buka di Yesaya 60 ayat 1 dan 2. Saya akan bacakan. Yesaya 60 ayat 1. Bangkitlah, menjadi teranglah, sebab terangmu datang dan kemuliaan Tuhan terbit atasmu. Ayat 2. Sebab sesungguhnya kegelapan menutupi bumi dan kekelaman menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Saudaraku, di ayat 2 dikatakan bahwa kegelapan itu menutupi bumi, kekelaman menutupi bangsa-bangsa. Dan yang saya suka di sini adalah ada kata tetapi. Berarti ada perbedaan, ada kondisi, situasi yang jauh berbeda dari antara dunia dan bangsa-bangsa yang sedang diliputi kegelapan dan kekelaman dengan anak-anak Tuhan yang mengalami terang Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, kemuliaannya nyata atasmu. Justru di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan, terang Tuhan atas anak-anak Tuhan itu akan bersinar lebih terang, lebih jelas. Dan kemuliaan Tuhan yang Tuhan berikan untuk saudara dan saya di masa-masa kegelapan ini akan lebih nyata. Kalau saudara aminkan ayat ini, terima bahwa sekalipun dalam kegelapan, kehidupan saudara dan saya terus dalam terang Tuhan, terus dalam kemuliaan Tuhan. Jadi jangan pernah takut dengan kegelapan yang mencekam dunia, kegelapan yang mencekam bangsa-bangsa. Itu hanya menakutkan bagi mereka yang tidak memiliki terang. Tetapi bagi kita yang memiliki terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang sudah datang ke dunia ini, kita tidak perlu takut apapun juga. Karena jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Oleh karena itu, mari malam hari ini bangkitkan imanmu, teguhkan lagi kepercayaanmu bahwa Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang akan mengerjakan mujizat dan perkara-perkara yang dahsyat. Asal kita terus mengandalkannya, asal kita terus berseru kepadanya, dan asal kita terus melakukan bagian kita menjadi terang, bangkit, talitakum, dan melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, mengembangkan talenta kita semaksimal mungkin, karena berkat kita bukan datang dari dunia, tetapi dari Bapa di sorga. Mari saudara, kita satukan hati, kita satukan iman, kita naikkan doa-doa syafaat kita hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, karena hari lepas hari, sampai kami memasuki akhir dari tahun 2020 ini, Tuhan terus menolong, Tuhan terus menopang, dan bahkan Tuhan terus memberkati kami. Terima kasih untuk setiap berkat-Mu, setiap talenta yang Tuhan percayakan kepada kami melalui perusahaan ini. Kami percaya Tuhan, perusahaan ini akan Tuhan pakai lebih luar biasa lagi untuk memberkati banyak orang. Kami yakin Bapa, ketika perusahaan ini kami pertaruhkan dalam tangan Tuhan, sekalipun kegelapan sedang meliputi seluruh dunia dan kekelaman sedang meliputi seluruh bangsa-bangsa, tetapi ada perbedaan yang Tuhan lakukan di tempat ini, di tempat pekerjaan kami ini, karena terang Tuhan terbit atas tempat pekerjaan kami, bisnis dan usaha kami.
Dan kami percaya perlindungan-Mu akan terus menjaga kami siang dan malam. Walaupun kami harus melakukan aktivitas kami, harus terus bekerja, tetapi kami percaya bahwa darah anak domba Allah akan menolong, menjaga kami, sehingga kami terhindar dari virus, sakit, penyakit apapun. Selama kami terus mengandalkan Tuhan dan terus melakukan bagian kami, melakukan protokoler kesehatan dengan disiplin. Bapa, saat ini kami mau bawa setiap seruan doa kami atas tempat usaha, bisnis, dan tempat pekerjaan kami. Kami terus bersyukur Tuhan, karena kami melihat Tuhan terus bukakan pintu-pintu baru atas usaha dan bisnis di tempat ini. Bapak, saat ini kami berdoa secara khusus untuk Trikomsel, bisnis handphone yang sudah menjadi pintu pertama saluran berkat dari Tuhan atas tempat ini. Saat ini Tuhan, kami membawa setiap toko online, setiap toko offline ke dalam tangan Tuhan. Kiranya kemurahan-Mu turun atas setiap toko kami. Bapa, kami berdoa setiap target yang sudah ditentukan, kiranya Tuhan, Engkau yang mendatangkan customer, Engkau yang mendatangkan pembeli, baik kepada toko online maupun offline. Biarlah Tuhan ada mujizat pelipat gandaan yang terjadi di bulan Desember ini, sehingga target yang sudah ditentukan dapat dicapai, bahkan dilampaui dengan cara yang sungguh-sungguh tidak masuk akal, karena bukan kuat kuasa kami, tetapi hanya karena pertolongan Tuhan, hanya karena berkat Tuhan. Oh, kami percaya Tuhan, dan kami menyerahkan setiap tim yang bekerja. Biarlah mereka semakin solid, semakin kuat, semakin support satu sama lain. Dan kami terus berkati toko-toko offline kami ya Tuhan, dimanapun berada. Jagai setiap karyawan kami, walaupun mereka setiap hari harus datang ke tempat untuk bekerja, tetapi perlindungan Tuhan ada pada setiap toko kami, sehingga setiap karyawan dijaga dari segala virus dan sakit penyakit, dan mereka diberikan kekuatan, diberikan semangat untuk terus mengerjakan yang terbaik. Bapak, saat ini kami membawa Hope Kopi. Terima kasih Tuhan, justru Hope Kopi lahir ketika keadaan sulit, ketika masa pandemi. Kami percaya satu pintu yang Tuhan buka akan mendatangkan berkat-berkat yang berkelimpahan. Kami mohon Tuhan, bukakan bisnis-bisnis baru dari Hope Kopi ini, sehingga ada jalur-jalur distribusi baru yang bisa dibuka di Indonesia, bahkan di seluruh negara yang kami bisa masuki ya Tuhan. Kami percaya Hope Kopi ini akan menjadi satu brand yang ternama, dan kami berdoa biarlah setiap tim semakin solid, semakin kuat dalam mengusahakan yang terbaik untuk Hope Kopi ini. Kami percaya pada waktunya Tuhan akan membawa Hope Kopi ini dari kemuliaan pada kemuliaan. Bapak, kami berdoa Tuhan untuk bisnis di Caffeine Group, Kickstart, Badas Monkey, untuk bisnis audio, HMNS Perfume. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap hal yang Tuhan percayakan kepada Caffeine Group. Ajar kami ya Tuhan, agar Caffeine Group ini boleh semakin berkreasi dengan semua yang Tuhan percayakan. Berikan kami ide-ide baru, inovasi-inovasi baru, sehingga ada terobosan-terobosan yang bisa kami lakukan pada masa-masa ini. Tuhan, kami percaya kalau hikmat datang daripadamu. Engkau yang akan membukakan jalan-jalan, dan Engkau yang akan membukakan pintu-pintu berkat. Berkati setiap bisnis di Caffeine Group ini Tuhan, sehingga tingkap-tingkap langit dibukakan. Ada banyak customer, ada banyak pelanggan, ada banyak penjualan yang terjadi sepanjang bulan Desember ini atas setiap produk dari Caffeine Group. Kami percaya Tuhan, Engkau yang sanggup membukakan pintu-pintu berkat
dan mendatangkan customer sehingga setiap target yang sudah ditentukan dapat tercapai. Berkati setiap tim Tuhan, berikan setiap ide kreatif dan hikmat yang mereka butuhkan sehingga mereka semakin kuat dan mereka terus bersemangat, karena kami percaya berkat datangnya daripada Tuhan. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan secara khusus untuk Kopiku. Kami mengucap syukur untuk setiap perbaikan yang boleh terjadi. Tapi kami mohon untuk Tuhan terus menuntun Kopiku dan seluruh tim, agar setiap karyawan yang bekerja boleh bekerja dengan jujur, dengan integritas yang baik. Kami berdoa untuk penjualannya, biarlah targetnya dapat dicapai. Kami berdoa Tuhan untuk setiap customer Kopiku, biarlah ada kerjasama yang baik dengan pihak customer, dan customer kami boleh menyelesaikan setiap pembayaran tepat pada waktunya, sehingga itu dapat membuat Kopiku menjadi lebih sehat dan lebih kuat dalam keuangan. Kami serahkan Kopiku ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan memberkati dan Tuhan akan melindungi Kopiku dan setiap aset yang ada. Bapak, kami berdoa untuk mesinku Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap penjualan yang terjadi sepanjang masa-masa sulit ini. Dan kami terus percaya di dalam tangan Tuhan, mesinku akan terus mengalirkan berkat-berkat yang terbaik. Karena Tuhan yang memberkati setiap pekerjaan dari semua tim yang bergerak. Berkati juga para leaders Tuhan, supaya mereka dikuatkan pada masa-masa ini, sehingga mereka terus dapat bekerja dengan semangat dan kinerja mereka boleh semakin baik. Biarlah Tuhan mesinku ini boleh menjadi saluran berkat untuk banyak orang, terutama banyak masyarakat kami yang membuka usaha-usaha baru dalam masa-masa pandemi ini, sehingga mesinku sungguh-sungguh menjadi satu perusahaan yang sungguh nyata menjadi saluran berkat Tuhan di negara kami, di Indonesia ini, bahkan di kota kami Jakarta. Tuhan, kami berdoa Tuhan untuk satu program kami, yaitu Giga Asa, yang walaupun masih kecil, tetapi kami percaya kalau kami terus setia dalam pelayanan ini, kami terus setia memberkati masyarakat kami, Tuhan akan membukakan jalan-jalan agar kami terus bisa dipakai untuk memberkati lebih banyak orang. Tuhan, seberapapun yang ada, yang Tuhan percayakan kepada kami, ajar kami Tuhan untuk mengelolanya dengan bijaksana, dengan baik. Tuhan, kami berdoa untuk Paroki Bojong, untuk tempat kami bekerja sama dalam Giga Asa ini. Berkati ya Tuhan setiap hamba-hamba Tuhan dan setiap pelayan-pelayan Tuhan yang memberi hati untuk menolong banyak masyarakat kecil di sekitar gereja ini. Kami percaya Tuhan, satu hal kecil kami lakukan itu bermanfaat besar kalau disertai dengan kasih, disertai dengan kerelaan yang besar untuk menjadi berkat. Terus berkati Giga Asa ini Tuhan, karena kami rindu jadikan Tuhan saluran berkat yang terus mengalirkan air berkat yang daripada Tuhan, dan tidak pernah berhenti dan tidak pernah mengering, karena alirannya terus Tuhan sediakan. Karena kami percaya selama kami memberi diri untuk dipakai Tuhan, Tuhan akan terus membawa kami dari kemuliaan pada kemuliaan. Bapak, saat ini kami berdoa Tuhan untuk para leaders kami yang ada di perusahaan ini. Tuhan, kami mohon kekuatan bagi mereka. Kami mohon semangat yang terus menggebu-gebu dalam hati mereka. Kami mohon iman mereka dikuatkan dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, di dalam pergumulan apapun. Tuhan, Engkaulah yang menjadi penerang yang sejati bagi mereka, sehingga kegelapan tidak menguasai mereka, ketakutan dan kekhawatiran tidak menguasai mereka, karena mereka fokus pada terang Tuhan, fokus pada kemuliaan Tuhan yang Tuhan nyatakan atas mereka. Dan biarlah melalui kondisi-kondisi seperti ini,
Mereka semakin melihat bahwa Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang nyata, dan Engkau Allah yang sanggup mengerjakan mujizat-mujizat besar yang tidak pernah kami pikirkan atau kami bayangkan. Secara khusus Tuhan, kami berdoa untuk Pak Sugiono, CEO kami. Tuhan, biarlah kekuatan-Mu menopang dia terus. Biarlah imannya boleh semakin bertumbuh dari iman biji sesawi menjadi iman sebuah pohon yang kuat, yang kokoh, berakar kuat di dalam-Mu, dan kemudian tumbuh besar sehingga menghasilkan buah, dan buahnya terus ada pada musimnya. Iman yang terus akan mengerjakan hal-hal besar di dalam hidupnya, sehingga melalui kepemimpinannya Tuhan, kami semua merasakan pertolongan Tuhan, merasakan pimpinan Tuhan, merasakan kasih Tuhan mengalir. Dan sungguh Tuhan, kami percayakan seluruh keluarganya, istri dan anak-anaknya, biarlah keluarga ini semakin solid, semakin kuat, semakin dalam kasih Tuhan. Kami percayakan mereka ke dalam tangan Tuhan. Berkati kesehatan Pak Sugiono Tuhan. Berkati hati, pikiran, dan jiwanya. Tetap dengan semangat, tetap disegarkan dalam setiap pertemuan pribadinya dengan Tuhan. Tuhan menyatakan kasih-Mu, Tuhan menyatakan kekuatan-Mu. Topang dia terus Tuhan, pegang terus tangannya. Kami percaya dia akan terus berjalan dalam hikmat Tuhan, dalam kebijaksanaan Tuhan, di dalam pimpinan Roh Kudus, dan dalam pertolongan dan perlindungan-Mu saja. Kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami, untuk kota kami. Tuhan, kondisi seperti ini, di mana pandemi ini sudah semakin merebak ya Tuhan. Bapa, kami mohon pertolongan Tuhan. Hanya Engkau yang punya kuasa untuk menghentikan virus ini. Oleh karena itu Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kuasa-Mu itu nyata untuk menyelesaikan pandemi ini Tuhan. Pada waktunya Tuhan akan menyelesaikannya, mencabutnya sampai ke akar-akarnya. Berkati pemerintah kami Tuhan, berkati vaksin yang sekarang sedang mulai dijalankan. Tuhan Yesus berkati sehingga setiap vaksin ini adalah vaksin yang baik, vaksin yang betul-betul berfungsi dengan baik, sehingga tidak ada kesalahan, tidak ada kerugian, tidak ada hal-hal yang buruk, tetapi sungguh vaksin ini menjadi jalan keluar dari permasalahan ini. Berkati ya Tuhan setiap tim medis, dokter, perawat yang bekerja untuk menangani pasien-pasien dimanapun juga Tuhan. Tuhan berikan kekuatan kepada mereka, Tuhan berikan kesehatan kepada mereka. Biarlah mereka terus dilindungi oleh Tuhan, sehingga mereka pun di dalam melayani masyarakat mereka terjaga dan terlindungi dengan baik. Berkati keluarga mereka. Kami berdoa Tuhan untuk setiap pasien-pasien yang menderita COVID, yang ada di rumah sakit maupun isolasi mandiri. Tuhan, Engkau Allah yang sanggup mengerjakan kesembuhan. Oleh karena itu mujizat kesembuhan secara masif biarlah itu terjadi di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap orang yang berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan Engkau menyembuhkan, Engkau memulihkan, Engkau membebaskan mereka dari sakit penyakit ini. Tuhan, biarlah tidak ada lagi lonjakan-lonjakan dari penderita COVID ini yang terjadi, sehingga semua penderita COVID dapat ditangani dengan baik dengan tim medis yang ada. Kami sungguh hanya mengandalkan Tuhan, kami sungguh hanya berseru kepada Tuhan, karena hanya Tuhan sajalah yang sanggup menyelesaikan segala permasalahan di dalam pandemi COVID-19 ini. Dan kami terus bersyukur Tuhan, karena sampai hari ini perlindungan-Mu sempurna menjaga kesehatan kami. Berikan kami kekuatan Tuhan, berikan kami kesehatan ilahi, sehingga kami boleh terus sampai akhirnya terjaga dengan baik, dan seluruh keluarga kami semua juga terlindungi ya Bapa. Terima kasih Bapa yang baik. Ini seru doa kami yang kami naikkan malam hari ini. Kami percaya Engkau mendengar,
Kami percaya Engkau menyendengkan telingamu, dan kami percaya Engkau akan menjawab doa kami dengan jawaban yang terbaik pada waktu yang terindah yang Tuhan sediakan bagi setiap kami. Dengan satu hati, dengan satu iman, kami naikkan doa ini Tuhan, bersama dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara, terima berkat yang terbaik dari awal minggu ini akan menyertai kita sampai akhir minggu, dan kita akan melihat kemuliaan Tuhan, terang Tuhan dinyatakan atas hidup kita. Angkat hatimu dan percaya, aminkan setiap doa berkat ini. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus memberkati keluargamu. Tuhan Yesus memberkati pekerjaanmu, usaha dan bisnismu. Apapun yang dilakukan oleh kedua tanganmu, Tuhan buat berhasil. Engkau diberkati untuk menjadi saluran berkat. Tuhan Yesus memberkati engkau menjadi kepala dan bukan ekor, dibawa terus naik dan tidak turun. Engkau diberikan kesehatan ilahi, sehat sesehat-sehatnya. Panjang umur dilimpahkan atas hidupmu dan keluargamu. Anugerah dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan dan pengajaran dari Roh Kudus bersama dengan engkau, mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Mari sama-sama kita katakan amin, amin. Selamat malam saudara, selamat istirahat. Maju terus dalam Tuhan, jangan takut apapun juga. Berjalan dengan Tuhan, kita pasti bisa. Tuhan Yesus memberkati.